Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, topik A.2 dengan materi sendi dan otot, mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan pada gambar berikut ini. Ian, kenapa dengan kakimu? Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kamu masih bisa berjalan? Bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Coba pikirkan, bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan? Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Mari kita pelajari pada video kita kali ini. Materi kita pada video kali ini: A. Macam-macam sendi pada tubuh manusia. B. Macam-macam otot pada manusia. Mari kita pelajari satu demi satu. Macam-macam sendi pada tubuh manusia. Rangka manusia disebut alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Sendi adalah penghubung antar tulang dan membantu tubuh bergerak. Macam-macam sendi berdasarkan sifat geraknya dibagi menjadi beberapa macam. 1. Ada sendi mati atau sinartrosis. 2. Sendi gerak atau diartrosis. Dan 3. Sendi kaku atau amfiartrosis. Selanjutnya, mari kita pelajari satu demi satu. Sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya suatu gerakan. Sendi mati tidak memiliki rongga sambungan, tetapi menyatu dengan adanya jaringan fibrosa berupa kolagen. Contohnya, susunan sendi pada tulang tengkorak, maupun sendi antara tulang gigi dengan rahang. Selanjutnya, sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan bebas dan banyak. Sendi gerak terbagi menjadi beberapa macam, antara lain ada sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Mari kita pelajari bersama. Sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang dapat digerakkan memutar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai porosnya. Contoh sendi putar yaitu sendi pertemuan antara tulang leher dan tulang tengkorak. Perhatikan pada gambar di samping. Berikutnya, sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang dapat digerakkan kedua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Contohnya, sendi antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Perhatikan gambar di samping. Berikutnya, sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang hanya dapat digeser dan gerakannya terbatas. Contohnya, sendi yang terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Perhatikan gambar di samping. Selanjutnya, sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah, seperti engsel pintu. Contohnya, sendi pada pertemuan tulang lengan atas dengan tulang hasta. Perhatikan gambar di samping. Sendi gulung. Sendi gulung merupakan sendi dengan gerakan ke samping, maju, dan mundur tetapi tidak mengitari poros. Contohnya, sendi pada pergelangan tangan. Perhatikan gambar di samping. Selanjutnya, sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat digerakkan ke segala arah,
Sendi ini merupakan pertemuan antara tulang yang berbentuk mangkok dengan tulang yang berbentuk peluru atau bola. Contohnya, sendi antara tulang bahu dengan tulang lengan atas maupun sendi antara tulang panggul dan tulang paha. Perhatikan pada gambar di samping. Berikutnya, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya sedikit gerakan. Dapat dikatakan mampu melakukan gerakan namun hanya terbatas. Contohnya, persendian antara tulang rusuk dan tulang dada. Perhatikan pada gambar di samping. Serta persendian di ruas-ruas tulang belakang. Macam-macam otot pada manusia. Otot manusia disebut alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang-tulang yang menjadikan adanya gerakan pada tubuh manusia. Tanpa adanya otot yang menempel pada tulang, maka tulang akan diam dan tidak dapat melakukan gerakan. Macam-macam otot berdasarkan susunannya. 1. Otot lurik. 2. Otot polos. 3. Otot jantung. Mari kita pelajari ketiga otot tersebut. Perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Bentuk sel. Otot lurik berbentuk silindris dan memanjang. Otot polos berbentuk gelondong dengan ujung yang runcing, dan otot jantung berbentuk silindris, memanjang, dan bercabang. Kemudian, jumlah inti sel. Otot lurik jumlahnya banyak, otot polos jumlahnya 1 inti sel, dan otot jantung lebih dari 1. Letak inti sel. Otot lurik inti selnya terletak di tepi, otot polos terletak di tengah, dan otot jantung terletak di pusat. Kemudian sistem kerja. Otot lurik bekerja secara sadar, otot polos bekerja secara tidak sadar, dan otot jantung bekerja secara tidak sadar. Selanjutnya, reaksi. Otot lurik, reaksinya cepat. Otot polos, reaksinya lambat. Otot jantung, reaksinya lambat. Kemudian, gerakan. Otot lurik, gerakannya cepat lelah. Otot polos, tidak cepat lelah. Dan otot jantung, tidak cepat lelah. Berikutnya, letak otot. Otot lurik terletak menempel di tulang. Otot polos menempel di sistem organ. Dan otot jantung menempel di jantung. Itulah perbedaan dari ketiga jenis otot. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.